Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Lawu, sahabat Ciber yang ada di Magetan dan di seluruh Indonesia. Siang ini kita bersama dengan Mbah Lurah Tatak lagi, yang tidak asing. Dia Ketua AKD Kabupaten Magetan. Beberapa hari lalu atau mungkin kemarin baru mengadakan kegiatan berkumpul bareng-bareng Lurah menyikapi soal pilkada ya, Mbah. Selamat siang, Mbah. Selamat siang. Sehat selalu, Mbah. Alhamdulillah. Boleh Gimana? dong saya cerita? Tanyalah, bukan cerita. Kaitan... Kemarin di rumah jenengan itu loh. kumpul banyak itu apa itu? Waduh. Kelihatannya kok sangat serius ini. Iya. Kemarin itu kan sebenarnya rapat biasa. Oh, rapat biasa. Rapat biasa, rapat kaitan dengan kegiatan AKD. Karena yang jelas kita mau ada pengukuhan besok tambahan 2 tahun. Tentunya apa yang dilakukan AKD setelah pengukuhan kegiatan apa, karena kita ya alhamdulillah masih dipercaya, diberi amanah tambahan 2 tahun. 2 tahun. Berarti saya masih dipercaya lah. Teman-teman masih dipercaya untuk melanjutkan pembangunan desa 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ini kan tentunya harus kita maksimalkan di luar dari perencanaan. Aturan jelas 6 tahun, tahu-tahu berubah menjadi 8 tahun. Seperti saya dulu maju pertama itu aturannya 2 periode. 2 periode mau habis ada perubahan aturan lagi menjadi 3 periode. 3 periode mau habis ternyata ada perubahan masih ditambah 2 tahun. 2 tahun. Berarti ini kan suatu amanah yang diberikan ke kita. Itu ya jangan terus kita bersenang hati. Berarti kita masih diberi tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan di desa. Itu intinya seperti itu. Kemarin saya kira Mbah Tatak mau mengadakan kegiatan di mana ini pilkada mulai bergerak dan bergerak. Oh, itu. Siapa tahu AKD sudah punya jago. Yang jelas kami AKD malah nanti tetap menyatukan pemikiran biar tidak terbawa kemana-mana. Jadi AKD Kabupaten Magetan siap mensukseskan pemilu yang aman, tertib, damai, lancar. Karena pemilu otomatis pilkada ini tidak lepas dari desa. Desa harus mengawal kegiatan ini, bagaimana pilkada ini bisa sukses. Betul. Intinya seperti itu. Persiapan besok, Mbah? Besok kan di Pendopo itu ada pengukuhan kembali. Nggih. Ya untuk persiapan ya seperti biasa, kita ngikuti kegiatan acara di Pendopo besok itu acara pengukuhan baju PDU. Baju putih itu ya? Iya, baju putih. Baju putih. Jadi ya kegiatan wajar lah, enggak ada kegiatan ke arah politik, itu enggak ada, Pak Gus. Okay. Seperti kegiatan saya kemarin itu memang disoroti mau nyalon. Ya, dikira saya mau nyalon. Nah, ini saja kan saya diberi amanah tambahan 2 tahun ini kan sudah luar biasa. Berarti kan masih dipercaya untuk melanjutkan pembangunan di desa. Kegiatan AKD selama ini apa, Pak? Selain tiap bulan ya? Tiap bulan ya nggak pasti. Paling tidak itu minimal 2 bulan. 2 bulan pasti. 2 bulan. Jadi karena banyak permasalahan desa itu banyak ya. Jadi kadang sesuatu permasalahan itu kalau kita ibaratnya pikirkan sendiri. Kejadian di desa, mungkin kalau itu dipikirkan bersama-sama, minimal teman sekecamatan, lewat BKAD kecamatan, saya ada masalah seperti ini kalau dibahas bersama, saya yakin kebijakan itu akan sangat tepat. Jadi bukan kebijakan yang akhirnya pemikiran mungkin hanya diri sendiri, itu belum tentu tepat. Nah, ini kan yang perlu kita sikapi, karena kita jangan akhirnya terpojok karena desakan-desakan. Nah, kita merasa takut atau gimana.
Lah kenapa takut? Ya, betul. Nah ini kan harus kita hadapi. Seperti perencanaan itu Mbak ya. Iya. Katakanlah bulan ini itu tidak ada perencanaan untuk beli, katakanlah beli molen lah. Ya. Tetapi kalau dipaksa kan jelas salah itu. Salah. Itu anggaran dari mana? Iya, iya, iya. Anggaran itu anggaran dari mana kan nggak jelas. Nah, dan setiap penganggaran itu kan harus masuk di APBDes. Kita harus musyawarah dan diketok di APBDes. Jadi meskipun sudah teranggarkan pun, ya, kalau kita dipaksakan, kalau anggaran belum turun, kita mengambil keputusan dilaksanakan, itu ya salah. Makanya sebenarnya jangan sampai ada permasalahan. Mungkin ya kita perlu belajar bersama. Mungkin pemikiran saya itu, saya mengambil sikap seperti ini mungkin ya belum tentu benar. Tapi kalau dipikir bersama-sama, saya yakin akan suatu kebijakan ini kebijakan yang tepat. Bukan hanya pemikiran pribadi. Mbak Tata 3 tahun periode dengan jadi kepala desa. Nah, apa yang saat ini Mbak Tata temukan, rasakan selama menjadi kepala desa? Ternyata malah saya itu belajar ke masyarakat. Malah belajar. Jadi yang saya rasakan, saya menjadi kepala desa hampir 3 periode habis. Ini kehidupan itu ternyata luar biasa, macam-macam. Seperti permasalahan keluarga, termasuk permasalahan waris, permasalahan hubungan, lingkungan. Mungkin kalau saya tidak menjadi kepala desa, saya tidak tahu. Ternyata banyak permasalahan yang ada di desa. Nah, dengan perjalanannya waktu, akhirnya saya bisa belajar. Bukan saya memberi pelajaran ke masyarakat, malah saya belajar. Jadi caranya bertani, kalau saya tidak seperti ini, mungkin saya tidak tahu caranya bertani itu seperti apa, caranya beternak itu seperti apa. Nah, dengan menjadi kepala desa, alhamdulillah banyak ilmu yang saya petik dari masyarakat. Bukan saya memberi ilmu, tapi masyarakat malah saya bisa memetik ilmu dari masyarakat. Ini hal yang luar biasa. Mbah, jadi kepala desa itu kan dia juga dapat gaji. Yeah. Menurut Mbah Tata cukup gak gaji itu? Gaji itu berapapun, kalau dibilang cukup, ya kalau kita bisa mengatur manajemen, cukup. Dikatakan kurang ya kurang. Cukup itu kita punya segunung pun kita akan masih merasa kurang. Ya. Jadi tinggal kembali lagi ke manusia masing-masing, cara mensyukuri rezeki. Jangan hanya kita berpikiran rezeki itu hanya berpikiran materi. Ya. Jenengan ke sini, satu bisa datang ke sini selamat, ini kan sudah rezeki. Ya. Jenengan ke sini sehat, ya, itu suatu rezeki. Syukur-syukur nanti pulang dari sini di jalan, Mas Agus, ini saya mau dibantu, mungkin dijualkan. Nggak tahu, ya. Mas Agus tolong benak noiki, ya, mungkin jenengan bisa, itu suatu rezeki. Jadi rezeki itu jangan hanya kita berpikiran hanya materi. Rezeki itu banyak. Kalau kita bisa menikmati itu rasanya hidup itu nikmat. Modal utama Mbah menjadi kepala desa apa sebenarnya? Selain uang loh ya. Modal utama menjadi pemimpin desa, dan itu otomatis kepala desa dong. Nah, jujur pasti. Ya. Terus terang, saya itu pendatang Pak Agus. Di sini? Pendatang. Oh. Saya itu pendatang. Dan kalau uang itu jangan sebagai acuan. Iya. Sekarang contoh, si duitnya akeh, mungkin sudah tidak ada serinya. Beranikah macong kepala desa? Gitu ya. Belum tentu berani. Ya. Karena pemilik Pilkades itu bertatapan langsung dengan masyarakat. Ternyata kuncinya
namanya Pelkades itu bagaimana kita melakukan pendekatan. Jangan terus diartikan semuanya uang. Itu ya. Salah itu. Jadi karena pilihan itu dari rasa hati. Dari hati. Itu bagaimana kita bisa menyambung rasa. Kalau rasa itu tidak ada, jenengan kasih berapapun tidak ngefek. Jadi kalau saya Pelkades itu kalau hanya dinilai uang, salah. Saya pun kalau masalah uang ibaratnya apa ya? Itu hanya bukan apa ya? Hanya untuk sodako Anda. Jadi bukan duit kudu menang enggak ya? Bukan. Jadi apa ya? Seperti kayak Pelkades itu seperti budaya ya. Saya pun ndak ingin apa itu, daripada saya mengumbar seperti itu, lebih baik saya berikan ke anak yatim. Itu lebih nyasar. Jadi kuncinya itu paling mengeluarkan biaya kalau saya kemarin itu ya hanya apa itu silaturahim bersama masyarakat, untuk makan bersama. Nah itu ternyata lebih menyentuh ke hati pemilih. Itu yang saya rasakan seperti itu. Tapi 3 tahun 3 periode itu lama loh Mbah. Kalau masyarakat nggak percaya paling sekali selesai. Nah itu memupuknya bagaimana jenengan? Ternyata gini. Sebenarnya saya ya nggak mikir apa ya. Kalau perasaan saya ya biasa saja. Perasaan biasa. Yang saya lakukan, saya merangkul semuanya. Apa yang ada potensi di desa itu ya kita angkat. Nah, kedua, saya benar-benar ini memanfaatkan pemuda-pemuda yang ada di desa itu, saya ajak untuk berkreatif. Jadi saya di desa memang membentuk penggiat desa. Penggiat desa itu kalau di tempat saya itu ada 5 orang. Tugasnya apa? Itu saya anggarkan di APBDes. Tugasnya silahkan cari potensi yang ada di desa, silahkan berinovasi. Nanti kalau kamu melakukan kegiatan ini, oleh upah. Nek tidak melakukan anggaran ini, sudah saya anggarkan, ya tidak saya carikan. Nah itu, jadi akhirnya dari mereka mencari inovasi kegiatan, diajukan ke saya, kegiatannya seperti ini. Oke, berarti ini perlu dieksekusi. Tahun depan kita apa itu, kegiatan ini perlu dilaksanakan. Tetap tidak menyimpang dari RPJMDes desa. Jadi kan sudah kita bekali, saya RPJMDes-nya seperti ini, silahkan kembangkan. Masalahnya gini Pak Gus, namanya orang itu punya keterbatasan, cara berpikir, cara skillnya kan terbatas. Jadi kalau saya suruh ngurusi semuanya, saya yakin saya enggak mampu. Makanya saya memanfaatkan penggiat desa ini, saya suruh untuk berinovasi, silahkan. Nah itu Mbah Tata, kriteria Mbah Tata 3 periode menjadi kepala desa, dan berarti 3 periode juga menikmati pimpinan-pimpinan bupati di sini. Kriteria Bupati Magetan seperti apa sebenarnya, untuk mohon maaf untuk masyarakat Magetan ini di mata Mbah Tata ini? Di mata orang lain belum sama dengan Mbah Tata. Ya, Mbah Tata bagaimana? Kalau bupati yang jelas itu Magetan itu potensinya kan ya sangat luar biasa. Karena potensi geografisnya Magetan itu pertaniannya bagus, peternakan bagus, secara alamnya ini juga alam yang sangat mendukung. Seperti ini bagus. Belakang ini ya. Kita duduk ini kan ibaratnya di persawahan. Nah, ini kan subur banget loh. Iya. Jadi saya berharap ke depan untuk yang melanjutkan
Pak Prawoto ini minimal punya konsep yang jelas. Ya. Jadi potensi-potensi yang Magetan ini seperti ini jangan sampai tidak apa itu digunakan. Ya. Sangat menyayangkan kalau potensi yang ada di Magetan ini seperti ini. Sangat luar biasa. Ini harta karun sebenarnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot ibaratnya mencari pekerjaan keluar daerah, cukup di Magetan kita bisa hidup. Cukup di Magetan kita bisa hidup. Siapapun bupatinya ya. Siapapun bupatinya. Tapi setuju nggak Mbah Tata kalau bupatinya itu asli Magetan? Ya kalau orang Magetan tentunya lebih tahu kondisi alam Magetan. Nah, tapi ya namanya persyaratan politik ya. Namanya politik kita tidak tahu. Persyaratan calon bupati WNI berarti dari boleh, boleh. Tapi yang terpenting nanti masyarakat yang menentukan. Jadi harapan saya ke depan untuk penerusnya Pak Prawoto ini kan juga benar-benar bisa paham tentang alam Magetan. Alam Magetan. Yeah. Apalagi kaitan dengan pangan. Magetan itu termasuk lumbung. Nah, lumbung pangan ini tentunya masyarakat ini harus diberi edukasi cara bertanam itu yang benar. Selama ini kalau saya ngamati masih cara tanamnya tanam model bukan manual Pak Agus, model apa adanya gitu. Adat apa budaya ya. Jadi sudah terbiasa gitu. Jadi kebiasaan lama. Padahal ambil contoh seperti pupuk itu saja, tidak jauh-jauh. Pupuk sekarang sulit ya. Nah, masyarakat sudah ketergantungan ke pupuk kimia. Iya toh. Nah, pupuk subsidi berkurang, bingung pupuk. Nah, padahal gak ngerti tanah yang ditanam itu kandungannya apa kan tidak tahu. Jadi minimal kita kalau tahu apa itu tanah itu kandungannya seperti apa, kekurangannya apa, nah itu baru kita beri. Nah selama ini saya sudah punya program, kemarin sudah kita lakukan kaitan dengan pelatihan teman-teman sekecamatan, penggiat desa, kita kumpulkan, kita undangkan ahlinya untuk memberi ilmu ke mereka, cara bertanam, cara membuat pupuk, cara beternak, cara membuat pakan, semuanya sudah diberikan dan alhamdulillah sangat antusias dan ternyata langsung dipraktekkan. Jadi mudah-mudahan ini nanti benar-benar nyata dan profesor yang saya undang itu juga siap mendampingi sampai sukses. Bahkan sudah saya buatkan grup, Prof juga masuk di dalam grup, jadi siap mendampingi. Nah ini yang kita uji coba pupuk dan pakan sudah terbukti. Pupuk ini proses, terus sama untuk jagung ini kita buat biasanya tongkol 1 atau 2, kita buat rencana tongkol 5, tongkol 8 gitu ya. Nah jadi misalkan anggap saja tanah saya itu 1 kotak, kita mau mengembangkan tanah nggak mungkin. Tanah sudah kondisi seperti ini, mau nambah tanah itu kan nggak mungkin ya. Yang jelas kan kualitas yang kita tanam ini biar menaikkan kuantitasnya itu bagaimana. Makanya kita buat tongkol 4, tongkol 5. Jadi anggap saja 1 kotak biasanya 1 ton bisa 2 ton. Nah ini kan yang sangat menarik ini. Kita kembali ke AKD lagi Pak. Ya. Biar masyarakat Magetan itu enggak menuduh AKD itu melok B. Jelas kan saya harus tanya ke Mbak Tata sebagai ketua AKD, bagaimana nanti kalau teman-teman itu kepala desa itu katakanlah menjadi tim sukses, kan kita tidak mungkin lah semuanya keluarganya jadi bupati dia nggak jadi tim suksesnya, semuanya itu bagaimana menyikapi nanti? Yang jelas kami dari AKD karena menyikapi situasi seperti ini,
mungkin AKD nanti akan membuat himbauan lah. Mengingatkan ke semuanya, teman-teman kepala desa atau perangkat desa, itu kita buat himbauan. Jadi masing-masing desa itu siap menyukseskan pilkada yang aman, tertib, damai, lancar. Itu paling tidak kita buat apa ya, kayak kesepakatan bareng lah. Ya, kesepakatan bareng. Nah, nanti apa itu di situ, jadi biar kita selalu ingat, namanya perjalanan waktu kita tidak tahu. Iya. Dan apalagi pilkada itu ya identik dengan macam-macam lah. Makanya AKD bagaimana tetap bersatu ya harus kita ingatkan lah. Malah isunya ini Mbah Tata mau nyalonkan, isunya. Nyalonkan apa? Tidak tahu nyalonkan apa. Mungkin nyalonkan bupati atau wakil bupati, kan ini pilkada, Pak. Nah, saya menurut Pak Agus pantas enggak? Kalau saya 3 periode itu ya pantas-pantas saja. Kalau memang Allah menghendaki, Ya, apa salah? Ya enggak, cuman seperti saya jadi kepala desa kan enggak ngira. Enggak ngira kan? Enggak ngira. Nah, kalau itu yang jelas pilkada itu kan harus ada rekom. Betul. Nah, saya tuh enggak punya partai apa ya semudah itu. Apa gampang kan gitu ya? Pak Agus, saya minta anunya rekomnya langsung berangkat. Ya tak tulis. Nah, tulis. Apa semudah itu? Betul. Dan kapasitas saya itu apa memungkinkan? Gitu ya. Nah, tapi semuanya serba mungkin non saya Pak Gus. Ya, betul. Karena Menghendaki lah. ya Tuhan menghendaki, kita tidak tahu. Dan masyarakat juga menginginkan kan? Masyarakat menginginkan. Bisa jadi. Nah, itu kan. Tapi untuk sekarang kan belum. Masih ketua AKD kan gitu. Enggak. Apa mana aku ditambah 2 tahun. Tambah 2 tahun lagi. Nah, itu udah nikmat sudah. Ya, itu suatu kenikmatan, tinggal menjalaninya. Apa tidak repot-repot. Tak neko-neko. Iya. Apa kurang itu ya? Apa kurang? Ya nek kurang Pak Gus. Namanya manusia. Nek urung mujur ngalor belum selesai. Kurang terus. terus. Malam terus kita. Ya. Yang penting kita terus berhibur diri. Nah, jadi kan kita harus hidup balance. Jadi gitu ya ibadah, ya hiburan, ya kerja, ya dolan. Saya yo nesu. Ya. Jadi kan saya juga masih olahraga ya, Pak. Ya touring ya semuanya kan. Yang motor moge masih ada itu. itu mulai apa ya, hobi mulai kecil. Itu masih ada ya, Pak? Di rumah? Insya Allah masih ya? Jadi hobi dari kecil. Nah, yang ini sudah yang kecil-kecilan. Wis tuwek dadi gelek cilik-cilikan. Aja abot-abot. Jadi masyarakat Magetan, terutama teman-teman kepala desa dan sahabat-sahabat saya, kan sudah jelas AKD itu netral. Bagaimanapun AKD akan membantu, mendorong, mensukseskan pemilu. Amin. Lurah-lurah itu ya harusnya netral. Ya. Tetapi bagaimanapun juga kita harus mengakui pilihan itu kan ada di hati. Masa arep maksa we aja milih itu. Kan gitu, Pak? Enggak bisa. Pesan buat kepala desa yang lain, Pak. Ya, untuk teman-teman kepala desa, saya harap untuk menyikapi pilkada tahun 2024 ini, mari kita tetap kompak bersatu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi program Kabupaten Magetan ini kaitan dengan pilkada ini, mari kita sukseskan bersama dengan pilkada yang aman, tertib, aman, lancar, damai. Gitu ya. Saya kira itu. Oke, pemirsa Lawu TV dan sahabat Hiber, demikian tadi penjelasan dari Mbak Lurah Tata, Lurah Goranggareng, dan Ketua AKD Kabupaten Magetan bahwa AKD netral. AKD tidak akan memilih salah satu calon karena apapun yang terjadi itu sudah biasa ya, pilkada itu fenomena sudah biasa. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Yang penting guyup rukun ya. Ya, kuncinya itu. Semuanya dengan masyarakatnya, dengan seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Magetan. Kita akhiri bincang siang kita di ini belakang kandang yang Mbak Lurah Tata. Nanti kandang bisa diambil. Semoga apa yang kita lakukan siang ini bisa membuka mata hati masyarakat yang melihat video ini, karena AKD harus netral. Amin. Makasih Mbak Tata. Sama-sama. Sukses, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.